Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Vida karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febe Evelyn Leono dengan NIM 14423000001 dari mata kuliah Desain Pasif kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang permasalahan spesifik pada rumah sakit Islam yang mempengaruhi dengan kinerja bangunan. Permasalahan spesifik yang akan saya bahas, saya bagi menjadi 5. Di antaranya, yang pertama, site selection dan planning. Yang kedua, sustainable building dan material. Yang ketiga, water conservation strategis. Yang keempat, indoor environmental quality. Dan yang kelima, water reduction and recycling. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu site selection dan planning. Untuk lokasi dari RSI ini terletak pada Jalan Ahyani atau Jalan Ahmad Yani yang dimana berdekatan dengan rel kereta api dari stasiun Wonokromo. Di sebelah utara dari lokasi RSI ini terdapat SMP Kadijah. Untuk selatannya ada SLB Tunarungu Karya Mulia. Untuk di sebelah barat terdapat SMES. Lalu di sebelah timur terdapat Jalan Raya Ahmad Yani. Orientasi pada bangunan, maksud saya orientasi pada masa bangunannya ini dibentuk dengan panjang bangunan dari sisi barat ke timur, yang dimana dapat memberikan akses untuk cross air yang bertujuan untuk mengalirkan udara secara maksimal. Jadi untuk udaranya itu dapat tersebar secara maksimal pada masa bangunan RSI ini. Sehingga desain ini membuat pergerakan udara itu secara maksimal melewati masa bangunan. Sehingga aliran udara yang tersebar secara maksimal dapat mengurangi pemakaian penghawaan buatan seperti AC. Dan dapat mendukung efisiensi energi pada masa bangunan tersebut. Untuk yang kedua, saya akan membahas tentang sustainable building dan material. Untuk di selubung bangunan RSI ini menggunakan dua tipe kaca, yaitu kaca sinergi dan kaca double glass. Untuk kaca double glassnya sendiri itu terdiri dari yang ukuran 5 mili, lalu dilapisi dengan kaca laminated, dan yang lapisan ketiga yaitu kaca ya, dengan ketebalan 6 mili. Yang dimana penggunaan dua tipe kaca ini dapat mengurangi kebisingan terhadap suara, sehingga cocok digunakan pada bangunan di area kebisingan yang tinggi, seperti bangunan yang dekat dengan jalan raya ataupun pusat kota. Dan penggunaan kaca ini meminimalkan perpindahan panas, menjaga suhu dalam ruangan stabil, dan mengurangi beban kerja AC atau pemanas. Untuk selanjutnya, pembagian kaca low E berdasarkan produk ada 4. Tinted glass, sinergi, Stopsol, dan Tisanlak. Kaca yang digunakan pada RSI pada terdapat 4 tipe dari kaca low E sesuai dengan produk yang tertera pada PPT yang saya tampilkan, yang dimana dari keempat kaca tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaannya dapat mengurangi radiasi panas matahari yang masuk ke dalam ruangan sehingga mengurangi beban kerja pada AC. Dan juga pada sinergi dapat memaksimalkan cahaya alami dan matahari untuk masuk ke dalam ruangan dan juga secara efektif memblokir panas yang dapat masuk ke dalam ruangan. Untuk selanjutnya, kaca sinergi. Sinergi adalah kaca low E atau low emissivity yang dimana kaca ini dilapisi dengan oksida logam sehingga dapat mengendalikan masuknya panas matahari, namun tetap memungkinkan cahaya alami dapat masuk ke dalam ruangan. Dan juga kaca low E ini dapat memantulkan panas matahari keluar, yang dimana lapisan dari kaca ini dapat memantulkan radiasi dari panas matahari, sehingga mengurangi jumlah panas yang masuk ke dalam ruangan.
Jadi untuk panas mataharinya tidak dapat masuk secara langsung karena menggunakan kaca Laui ini. Pada RSI yang merupakan gedung bertingkat tinggi, sangat efisiensi karena selain fasadnya yang luas, dapat memaksimalkan cahaya yang masuk ke dalam ruangan tanpa mengorbankan efisiensi thermal. Untuk selanjutnya, curtain wall kaca. Curtain wall kaca yang digunakan pada RSI adalah sistem dinding yang tidak struktural, yang dimana terbuat dari panel kaca dan rangka aluminium yang dipasang pada bagian luar dari struktur bangunan memiliki fungsi melindungi dari cuaca. Maksudnya itu melindungi dari kaca untuk menghalau air, hujan atau angin. Untuk fungsi yang kedua, estetika modern. Untuk fungsi yang terakhir, menambah masuknya cahaya alami. Untuk curtain wall ini sendiri berperan sebagai fasad yang elegan dan protektif, sehingga tidak menahan beban dari bangunan tersebut. Secara keseluruhan, penggunaan kaca curtain wall pada RSI ini sangat penting, yang dimana dapat memadukan fungsi proteksi, efisiensi energi, dan desain modern pada bangunan. Selanjutnya, penggunaan clear glass pada tembok yang di sebelah kiri dan juga digunakan pada lantai untuk di area RSI ini sendiri. Clear glass yang digunakan sebagai desain pada seluruh bangunan modular yang digunakan besar sebagai maksudnya itu sebagai supaya untuk penerangan dari cahaya matahari itu dapat masuk secara maksimal tanpa harus menggunakan bantuan dari cahaya buatan seperti lampu. Jadi, dengan penggunaan clear glass ini, bangunan tetap mendapatkan cahaya, tetapi tidak dari cahaya buatan, namun dari masuknya cahaya alami, yaitu matahari yang melalui bukaan atau ventilasi, lalu dipantulkan oleh clear glass sendiri, sehingga ruangannya terlihat terang dan memiliki kesan luas dan nyaman, sehingga dapat mengurangi penggunaan energi listrik. Untuk selanjutnya, pembahasan selanjutnya kita akan masuk ke dalam water conservation strategis. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konservasi air. Konservasi air adalah serangkaian upaya terencana dan terpadu yang dimana untuk melindungi, memelihara, dan melestarikan SDA atau sumber daya air. Bertujuan agar kuantitas dan kualitasnya selalu tersedia secara memadai dan berkelanjutan. Tujuannya adalah menjamin ketersediaan air yang cukup dan bersih untuk generasi sekarang dan masa depan. Untuk konservasi air sendiri ini melibatkan dua aspek utama. Untuk aspek utama yang pertama adalah pengendalian sumber, yang dimana untuk pengendalian sumber sendiri itu melindungi sumber air. Maksudnya sumber air itu sumber air dari hulu, tanah ataupun sungai, dari kerusakan dan pencemaran lingkungan. Untuk yang kedua, aspek yang kedua, penggunaan bijak atau efisiensi, yang dimana diharuskan untuk menggunakan air secara efisiensi atau hemat untuk menghindari dari pemborosan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang indoor environmental quality. Untuk pembahasan yang pertama, bangunan RSI ini sendiri didesain dengan banyaknya bukaan dan ventilasi, seperti yang ada pada gambar ini, sehingga di mana desain ini secara maksimal itu supaya pertukaran udara itu cukup dan baik agar dapat menghasilkan udara secara maksimal dan cukup. Yang dimana bukaan besar ini dirancang untuk memungkinkan cahaya matahari alami masuk ke dalam ruangan secara maksimal, sehingga ruangan di dalamnya itu dapat terang tanpa penggunaan lampu mungkin untuk di jam tertentu, kecuali saat gelap mungkin malam. Bukaan yang strategis pada dua sisi ini, dari bangunan RSI ini, itu lebih dikenal dengan sebutan cross air atau aliran udara silang, yang dimana memungkinkan udara segar masuk dan udara panas keluar dengan cahaya alami yang cukup.
Dan dengan udara yang cukup, rumah sakit dapat menghemat energi, salah satunya penggunaan lampu dan penggunaan AC, yang secara signifikan dapat mengurangi konsumsi listrik. Untuk selanjutnya, pada setiap ruangan yang di gambar kiri ini terdapat grill. Grillnya ini sendiri berbahan dari aluminium, yang dimana bertujuan untuk jalan dari aliran udara agar aliran udaranya dapat mengalir dengan baik dan hawa panas dari dalam ruangan itu dapat dialirkan. Jadi untuk dalam ruangan ini nggak panas. Jadi bisa dibilang ya mungkin agak panas, cuma kan karena ada grillnya ini nggak terlalu panas. Jadi bisa dibilang lumayan sejuk, seenggaknya ada aliran yang masuk. Lalu untuk yang sebelah kanan, yang di basement ini ada roster, yang dimana penggunaan roster pada basement DRS ini memiliki fungsi sebagai cross ventilation agar aliran udara mengalir dari luar menuju ke dalam basement, supaya basementnya sendiri itu tidak pengap ya. Untuk selanjutnya, grill atau sunlouvre pada semua area outdoor AC yang sini, lalu untuk di atasnya sendiri, di mana tujuan dipasangnya ini itu bertujuan memfilter panas agar memberikan perlindungan panas yang maksimal. Jadi supaya di dalam ruangannya itu tidak panas sekali. Jadi akhirnya dipasang grill atau sunlouvre ini. Dan untuk sunlouvre ini bertujuan untuk mengontrol radiasi dari sinar matahari sebelum masuk ke dalam sebelum matahari sampai ke dalam kaca sendiri. Jadi yang dimana penggunaannya ini dapat mencegah panas berlebihan sehingga beban pendingin dan AC berkurang untuk penggunaannya dan menjadi peneduh yang dimana memastikan cahaya alami yang masuk ke dalam ruangan agar tidak membuat silau. Jadi supaya lebih nyaman secara untuk pencahayaan dan juga untuk penghawaannya sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang waste reduction dan recycling. Untuk yang pertama, dari ketiga gambar ini, saya akan menjelaskan satu-satu dimulai dari yang kiri, tengah, lalu yang ke kanan. Untuk gambar yang pertama ini menjelaskan bahwa tentang penggunaan tisu secukupnya. Jadi kita perlu menggunakan tisu itu cukup satu lembar saja supaya dapat melestarikan lingkungan sehingga mengedukasi penggunaan sumber daya secara bijak. Jadi tidak boros. Dan untuk yang kedua, untuk yang pemilahan sampah dari medis dan non medis ini menjelaskan tentang membuang sampah secara terpisah sesuai dengan label sampah non medis dan pemilahan ini sangat penting untuk rumah sakit. Jadi supaya menghindari untuk apa ya, supaya tempat sampahnya itu dapat dipilah dengan baik tanpa manual sendiri gitu. Jadi tahu sampah yang medis yang mana, sampah yang non medis yang mana. Dan untuk gambar yang ketiga, jagalah kebersihan, dilarang membuang sampah, tisu, atau pembalut ke dalam kloset. Untuk maksudnya ini sendiri, gambar ketiga ini, di mana tuh berfungsi sebagai menjaga sistem sanitasi atau pembuangan saluran air ini, supaya itu nanti itu tidak tersumbat ya. Kalau misalnya kita buang sampah, tisu, atau pembalut di dalam kloset ini bakal menyumbat salurannya gitu. Dan untuk selanjutnya, itu IPAL. IPAL sendiri mungkin yang belum tahu artinya itu IPAL adalah instalasi pengolahan air limbah. Jadi yang dimana ini penggunaan IPAL-nya ini untuk mengolah air limbah dari rumah sakit ini sendiri. Jadi untuk peletakannya itu di zona servis, yang dimana peletakannya itu secara outdoor dan sangat relevan dengan pengolahan limbah dari gedung menuju ke saluran kota. Untuk mengatur keamanan limbah buangan, dilakukan pengecekan COD atau chemical oxygen demand atau eh, bahan kimia dan BOD yang merupakan biological oxygen demand. Jika tidak dilakukan COD dan BOD ini, maka akan menyebabkan perusakan pada biota laut, pencemaran kimia yang menyebabkan sakit, dan juga kontaminasi dari air tanah.
Jadi kalau tidak diolah dengan baik itu mungkin dapat menyebabkan beberapa penyakit dan perusakan lingkungan lebih tepatnya ya. Dan untuk yang terakhir, gedung 5B3 ini. Gedung 5B3 ini menurut saya sangat penting karena pada rumah sakit dikondisikan agar gedung limbah ini tuh sebagai filter yang dimana itu sangat relevan untuk mengkondisikan limbah B3 agar dapat teratasi dengan baik dan benar. Yang dimana gedung limbah B3 ini tuh biasanya tuh fasilitas yang aman dan terkendali yang dimana tujuannya itu untuk menyimpan sementara semua limbah berbahaya atau beracun yang berasal dari rumah sakit ini agar untuk limbah berbahaya atau beracun ini dapat aman terus apa ya tidak menyebar ke lingkungan yang dimana itu dapat menyebabkan eh, beberapa penyakit gitu yang dapat membahayakan warga sekitar ataupun ya pasien juga lebih tepatnya. Jadi untuk kesimpulan dari yang saya bahas untuk 5 poin ini, yang di mana RSI ini berhasil memadukan fungsi pelayanan kesehatan dengan tanggung jawab lingkungan melalui desain yang berfokus pada efisiensi sumber daya, dan perlindungan kepada lingkungan hidup. Dari kelima isu yang saya bahas menunjukkan bahwa kinerja bangunan secara keseluruhan telah direlevankan terhadap indikator bangunan hijau. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kurangnya penjelasan dalam penyampaian saya. Sekian dan terima kasih.